Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah kerajinan tangan yang kelihatannya sederhana bisa jadi bisnis yang untungnya gede banget? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas rahasianya. Oke, langsung aja kita lihat ya. Di kiri ada seikat bunga. Harganya cuma sekitar 12.000 perak. Tapi lihat di kanan. Produk akhirnya bisa dijual 5-6 kali lipat lebih mahal. Luar biasa kan? Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana keajaiban ini bisa terjadi. Jadi, gimana caranya mengubah kerajinan jadi duit? Jawabannya itu bukan di bahannya, tapi kuncinya ada di teknik. Ada loh metode khusus yang bisa kita pelajari, kita ulang-ulang sampai hasilnya kelihatan profesional banget. Dan inilah yang bikin harganya meroket. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sebuah transformasi yang menguntungkan. Semuanya itu berawal dari hal-hal yang, ya ampun, sederhana banget. Coba deh kita lihat. Nah, ini dia nih bahan-bahannya. Ada seikat bunga, beberapa lembar kertas selofan, gagang busa, tusuk sate, lem tembak, sama pita. Kelihatannya biasa aja kan? Nggak ada yang istimewa. Ini bukti pertama kalau nilai jual itu nggak selalu datang dari bahan yang mahal. Oke, sekarang kita masuk ke tahap membangun inti bunganya. Ini fondasi dari semua keindahan buket nanti. Nah, dari bahan-bahan yang tadi kelihatannya biasa aja, kita akan mulai merakitnya. Disinilah sentuhan teknik pertama mulai bermain peran. Langkah krusial pertama ini mungkin agak aneh ya. Kita justru harus merusak atau membongkar dulu rangkaian bunga aslinya. Kenapa? Karena untuk bikin sesuatu yang baru dan bernilai tinggi, kita butuh kendali penuh atas tiap tangkai bunganya. Jadi ada 4 langkah penting nih. Pisahin bunga besar dan kecil, kasih tangkai tambahan kalau perlu, susun bunganya dengan posisi agak condong ke depan, bukan lurus ke atas, dan yang terakhir, kunci semuanya pakai lem tembak biar kokoh. 4 langkah ini fondasi banget, nggak bisa ditawar. Ini yang bikin beda antara buket yang kelihatan bro sama yang cuma asal-asalan. Nah ini dia nih angka keramatnya, 19 cm. Ingat-ingat ya, tinggi maksimal dari gagang ke puncak bunga itu harus segini. Kenapa sih harus pas 19 cm? Karena ini soal proporsi. Ukuran segini itu menciptakan keseimbangan visual yang sempurna sama pembungkusnya nanti. Bikin kelihatan jauh lebih premium. Oke, lanjut ke bagian 3, seni membungkus. Kalau tadi kita udah bangun fondasinya, sekarang kita akan bangun dinding dan atap megahnya. Ini bukan sekedar membungkus ya, tapi lebih ke memahat volume. Disinilah drama dan kesan mewah itu diciptakan. Rahasia besarnya ada di sini, pakai beberapa lapisan yang terstruktur. Kebanyakan orang kan salahnya langsung bungkus gitu aja, padahal tampilan profesional itu didapat dari membangun lapisan demi lapisan secara simetris, itu kuncinya. Teknik pertama namanya lipatan L. Gampangnya, ini cuma lipatan tunggal yang simple. Anggap aja ini lapisan dasar buat ngebangun bentuk awal buket. Tujuannya biar buketnya punya lebar tapi belum terlalu tebal. Ini semacam pemanasan sebelum kita masuk ke teknik yang lebih wah. Nah, ini dia jagoannya. Lipatan S. Ini nih teknik yang bikin beda banget. Lipatannya ganda, jadi dia menciptakan semacam sayap yang berjenjang. Efeknya, volume yang dramatis. Buket jadi kelihatan jauh lebih lebar, lebih penuh, dan pastinya lebih mahal. Dan seperti yang tertulis di sini, usahakan untuk besar lipatannya itu sama. Ini penting banget. Kuncinya itu cuma satu, simetri. Kalau lipatan kiri dan kanannya ukurannya sama persis, hasilnya pasti rapi dan profesional. Ini yang seringkali misahin buket buatan amatir sama yang pro. Jadi prinsip utamanya gampang kok. Pertama, bangun bungkusannya dalam 6 lapisan terpisah. Kedua, semua lapisan itu ditempel di satu titik yang sama di gagang, jangan sampai geser-geser ke bawah ya. Dan yang paling penting, pastikan tinggi kiri dan kanannya selalu seimbang. Kalau kita ikutin aturan ini, dijamin hasilnya nggak bakal berantakan, tapi solid dan rapi banget. Oke, kita sampai di bagian akhir, sentuhan profesionalnya. Buketnya sih udah hampir jadi ya, tapi detail-detail kecil terakhir inilah yang bakal bikin buket ini naik kelas dari buatan sendiri jadi karya tangan yang premium. Nah, ini dia polesan terakhirnya. Langkah pertama, kita tutup gagangnya pakai sisa selofan biar kelihatan rapi dan menyatu. Terus, langkah kedua, kita kasih rok di bagian bawahnya biar makin cantik. Dan terakhir, tinggal ikat pita satin yang manis. 3 langkah ini simpel tapi efeknya bikin semua bekas kerjaan kita jadi tersembunyi dan presentasinya jadi sempurna. Perhatiin deh, roknya itu dipasang agak miring.
Ini detail kecil, tapi cerdas banget. Kenapa? Karena dengan masang miring, bukan lurus, efeknya itu bikin keseluruhan buket kelihatan lebih mekar dan dinamis. Ini trik visual yang dampaknya gede banget. Oke, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal kita. Setelah semua teknik dan detail tadi, gimana caranya semua ini bisa diubah dari sekedar kerajinan jadi pundi-pundi uang? Yuk, kita lihat hitung-hitungannya. Jawabannya, ya ini, 5-6 kali lipat. Cuma dengan menerapkan teknik-teknik yang barusan kita bahas, nilai jual produknya bisa meroket setinggi itu dari biaya bahan bakunya. Coba kita lihat angkanya lebih jelas. Modal awal cuma sekitar Rp12.000, tapi harga jualnya bisa sampai Rp60 bahkan Rp72.000. Ini bukti nyata kalau yang kita jual itu sebenarnya bukan bunganya, tapi keahlian, keterampilan, dan cara kita menyajikannya. Nilainya ada di situ. Jadi, pada akhirnya, ini bukan cuma soal bunga kan? Ini adalah contoh nyata gimana pengetahuan dan teknik yang tepat bisa menyulap barang yang biasa-biasa aja jadi sesuatu yang luar biasa berharga. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda, kira-kira nilai tersembunyi apa ya yang ada di sekitar Anda yang cuma nunggu sentuhan keahlian untuk diungkap?